Kali ini aku ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang investasi ini. Nah, situasi Indonesia dari banyak diskusi lah, itu kan kita berada di dalam kondisi middle class income, jadi suatu perangkap pendapatan menengah gitu ya. Dengan pendapatan per kapita itu ya pada kisaran 4-5 ribu USD per tahun. Nah, untuk menjadi negara maju atau untuk keluar dari middle class income ini, itu kalau pendapatan per kapita itu pada kisaran 13.000 USD per tahun, teman-teman. Nah, konon nih untuk bisa keluar dari middle class income ini, Indonesia itu harus tumbuh 6% gitu ya. Padahal kan kita tahu ya, seolah-olah itu era pertumbuhan 6% itu berasal di tahun 2012 gitu. Selanjutnya itu kan turun-turun gitu ya, 5% begitu seterusnya, dan kita kena pandemi itu pandemi COVID-19 gitu ya, itu negatif, pertumbuhan ekonominya negatif di tahun 2020 itu negatif 2%, kemudian menjadi 3% something sekian, naik-naik, tapi sampai sekarang kan pertumbuhan kita itu hanya pada kisaran 5,1-5,2% gitu. Nah, untuk bisa tumbuh 6% itu tentu dibutuhkan investasi nih. Nah, seberapa besar sih investasi yang dibutuhkan untuk kita bisa tumbuh 6%? Nah, itulah yang kita akan diskusikan. Teman-teman ikut hitung-hitungan nih berapa kebutuhan investasi kita untuk bisa tumbuh 6%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini data. Oh iya, ini saya menggunakan pendekatan ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio. Incremental Capital Output Ratio itu menunjukkan besaran berapa sih investasi yang dibutuhkan untuk setiap satu satuan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi ini misalnya di tahun 2021 itu ICOR-nya adalah 8,66, berarti untuk setiap satu satuan pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan investasi 6,86 satuan gitu ya, begitu seterusnya teman-teman. Nah, lalu teman-teman lihat di sini ini PDB tahun 2001, 2022, 2003. Kemudian kalau saya hitung ya dengan asumsi perekonomian Indonesia itu tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2024, maka PDB di tahun 2024 itu sebesar 21,978,29 miliar. Itu artinya ada pertumbuhan ekonomi itu yang sebesar 1,318,726,82 begitu teman-teman. Nah, kemudian kalau saya membuat asumsi nih bahwa Indonesia itu tumbuh 6% dari tahun 2004 ke tahun 2025, maka PDB Indonesia tahun 2025 itu adalah 23.297.507,11 atau nih ada perubahannya sekian. Jadi ada perubahan pada PDB yang ditargetkan itu 1. Jadi diharapkan nanti itu PDB-nya itu akan bertambah, akan tumbuh sebesar 1.397.850,43 miliar. Lalu, nah ini tadi ICOR-nya Indonesia nih, berdasarkan data nih di tahun 2021 itu 8,66, kemudian tahun 2022 6,202, di tahun 2023 6,33. Kalau saya rata-rata 7 begitu ya. Nah, anggap saja ini kemudian ICOR 7 ini kita jadikan sebagai asumsi untuk menghitung berapa kebutuhan investasi di Indonesia untuk tumbuh 6%. Nah, teman-teman, kalau di tahun 2024 saja, ini kan dengan pertumbuhan ekonomi 5,2% tadi asumsinya sekian, kalau ekornya 7 berarti kebutuhan investasinya itu adalah 1,38726,82 kali 7 itu sama dengan 9,231,087,72. Nah, sekarang untuk tumbuh 6% ini kan berarti PDB Indonesia itu harus meningkatnya sekian dalam miliar rupiah. 1,397,850. Nah, setiap satunya itu membutuhkan investasi 7. Nah, dengan demikian kalau setiap satunya itu membutuhkan investasi 1 miliar, itu membutuhkan investasi 7 miliar, maka ketika diharapkan itu
PDB-nya itu naik sebesar 1.397.850,43 miliar, maka dibutuhkan investasi 7 kalinya, yaitu 1.397.850,43 dikali 7 sama dengan 9.784.952,98 miliar. Nah, investasi ini kalau di dalam PDB menurut pengeluaran itu tercermin di dalam PMB, ya, PMTB maksud saya. Ini saya salah nih teman-teman. Harusnya PMTB, pembentukan modal tetap bruto. Ya, pembentukan modal tetap bruto. Nah, PMTB di tahun 2001 sampai 2023 itu rata-ratanya sekian ini teman-teman. Ini tahun 2001 5227 something, kemudian tahun 2022 itu 5697 begitu ya. Kemudian di tahun 2023 itu 6127. Kalau saya rata-rata saya dapatkan nih PMTB dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 itu rata-ratanya adalah 56.84279,06. Nah, itu ternyata rasionya terhadap kebutuhan investasi itu enggak baru sebesar 58,09% teman-teman. Jadi kita butuhnya itu kan 9 sekian, tapi ini baru ada 5684. Nah, masih jauh sekali ya dari kebutuhan investasinya. Nah, ini maka pembentukan iklim investasi yang kondusif itu menjadi sangat penting. Tetapi iklim investasi yang kondusif saja itu tentu tidak cukup. Itu baru necessary condition-nya, ada sufficient condition yang harus dipenuhi, gitu teman-teman. Oke ya. Oke, gitu tadi teman-teman. Terima kasih sudah bersedia berdiskusi bersama saya di ITS. See you.